Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang distorsi akuntansi yang timbul di bagian ekuitas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa distorsi di aset dan distorsi di liabilitas itu tentu ada efeknya ya, itu tentu ada pengaruhnya ke ekuitas gitu ya. Jadi semacam apa tuh? Semacam sebuah urutan atau sebuah siklus gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui kan aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi tentu ketika ada perubahan di aset maupun di liabilitas itu ada pengaruhnya ke ekuitas. Nah, contoh yang berikutnya yang akan kita explore itu kita juga bisa melihat distorsi ekuitas itu muncul dari efek. Nah, ini yang sangat terkait dengan ekuitasnya ya. Selain tadi yang saya sebutkan sebelumnya merupakan implikasi dari perubahan aset dan liabilitas. Nah, yang ketiga ini memang yang sifatnya itu akunnya itu adalah akun ekuitas, yaitu ketika kita atau perusahaan mengeluarkan atau menggunakan hybrid securities, itu ya namanya hybrid securities. Berarti satu instrumen yang karena hybrid dia bisa berubah menjadi instrumen lain, misalnya dari debt jadi equity atau sebaliknya dari equity ke debt. Nah, gimana contohnya? Kita bahas di Excel sebagai berikut. Nah, ini contoh kasusnya ya. Di sini kita bisa baca informasinya bahwa ini ada satu perusahaan XYZ mengeluarkan 1 juta. Nah, ini hybrid securities-nya convertible bond ya. Convertible bond ini berarti obligasi yang dia bisa dikonvert menjadi saham ya, menjadi ekuitas. Nah, di sini disebutkan nominal interest-nya itu 10%. Terus bondholder, jadi pembeli obligasi akan punya hak untuk mengkonvert, untuk menukarkan obligasinya tadi, convertible bond-nya tadi menjadi $1 ordinary shares ya. Ini ya bisa ditukar menjadi saham biasa senilai $1 pada saat convertible bond tadi jatuh temponya kapan? Dalam waktu 3 tahun gitu ya. Jadi pilihannya bisa dikonvert menjadi saham biasa setelah jatuh tempo, setelah 3 tahun. Kalau sudah dikonvert jadi saham maka tidak menerima principal repayment, tidak menerima pokok dari bondnya tadi karena sudah menjadi saham. Nah, informasi lain disebut ini di sini interest rate dari similar bond ya, rate dari bond yang sama, tetapi yang dimaksudkan di sini yang non convertible ya, yang non CP, jadi without conversion option itu rate-nya 15%, bukan 10% ya. Jadi kalau convertible bond itu diberikan interest, berikan imbal hasil lebih rendah 10% karena ya punya fitur itu tadi ya untuk bisa berubah, untuk bisa ditukar menjadi saham. Kalau bond biasa kan nggak bisa, makanya kemudian dikompensasi dengan yield yang lebih tinggi. Terus kemudian case-nya adalah bagaimana kemudian XYZ company itu mencatat recognize ya convertible bond itu tadi begitu dikeluarkan ya, initial recognition. Terus kemudian measurement-nya seperti apa, subsequent measurement-nya ya, setelah dikeluarkan bagaimana dicatatnya di dalam laporan keuangan. Dan kemudian bagaimana ketika misalnya convertible bond tadi itu dikonvert atau dirubah, ditukarkan menjadi
saham setelah jatuh tempo, yaitu setelah 3 tahun. Nah, gitu ya. Nah, dari uraian case ini kita bisa identifikasi mungkin akan terjadi yang namanya counting distortion ya di bagian equity. Itu convertible bond tadi yang di-convert jadi saham tadi. Di mana letak potensi accounting distortionnya? Pertama, potensi accounting distortion itu akan muncul karena convertible bond tadi kan dibilang ya, dia memiliki interest rate atau memiliki yield imbal hasil yang lebih rendah karena punya opsi tadi ya. Kalau di case kita diberikan opsi 10%. Lebih rendah Dibandingkan dengan yang obligasi biasa ya. Jadi obligasi biasa tadi punya 15%. Nah, di sini akan muncul potensi distorsi karena true opportunity cost of financing, di mana bond itu bond sejenis ya, itu divaluasi yieldnya senilai 15%, tapi di convertible bond tadi kan lebih rendah, 10%. Jadi ini mungkin tidak menggambarkan true opportunity cost. Jadi harusnya itu kecatatnya 15%, tapi dicatatnya 10%. Ya, itu potensi yang pertama. Nanti kita cek di jurnalnya atau nanti kita cek di pencatatan akuntansinya. Potensi yang kedua, karena true opportunity cost ini mungkin tidak bisa dilihat atau tidak bisa tidak muncul di laporan keuangan, maka financial position atau posisi laporan keuangan dari XYZ tadi ya, itu bisa jadi tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya gitu ya. Ditambah lagi nanti kemudian ketika jatuh tempo dan convertible bond tadi itu ditukar menjadi saham, nah efek pertukaran dari convertible bond menjadi saham ini yang juga seringkali itu luput gitu ya, seringkali miss untuk diperlihatkan efeknya di dalam laporan keuangan. Nah, dari kedua potensi distorsi ini, kemudian kita perlu melakukan undo accounting distortion. Itu. Bagaimana melakukan undo accounting distortionnya? Pertama, kita lihat ketika convertible bond ini dicatat, pertama ini maksudnya ketika dia diluncurkan gitu ya, ketika ini ditawarkan ke investor, itu tadi ya beberapa informasi kita catat. Nominalnya tadi ya 1 juta, terus kemudian nominal interestnya 10%, similar bond tapi yang bukan convertible itu diberikan yield 15%, lebih tinggi ya, lebih tinggi, terus akan jatuh tempo 3 tahun. Nah, ketika itu tadi ya initial recognition atau ketika bond itu diterbitkan atau diluncurkan ke investor, maka perusahaan akan mencatat jurnalnya atau mencatat catatan akuntansinya seperti ini. Jadi ada penerimaan dari obligasi tadi ya, masuk ke cash atau masuk ke bank, masuk ke rekening perusahaan di bank sebesar 1 juta. Dan kemudian di sisi debitnya ya, di sisi kreditnya harus mencatat ada kewajiban ya, bond, convertible bond sebesar juga 1 juta. Nah, ini initial recognition-nya. Nah, terus tadi kita ingat di bagian pertama, potensi distorsi akuntansi itu muncul karena true opportunity cost ya, itu tidak tergambarkan gitu di dalam pencatatan akuntansi. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan ya, convertible bond itu dikasih yield 10%, tapi bond yang sejenis itu diberikan 15%. Nah, ini kan harusnya true opportunity cost-nya itu adalah 15% kan gitu ya. Hanya memang karena ada fitur bisa di-convert, maka diberikan yield yang lebih rendah gitu, karena kayak semacam dapat fasilitas gitu ya, mendapatkan
kelebihan gitu dengan bisa di-convert, maka diberikan rate yang lebih rendah. Tapi sebenarnya kalau kita mau menghitung opportunity cost yang sebenarnya itu basisnya adalah bond sejenis tadi yang 15% tadi. Maka di sini kita akan hitung convertible bond yang tadi yieldnya 10%, tetapi kita hitung ulang dengan yield 15%. Ini ya, di sini kita menghitung dengan yield 15%, kita hitung present value dari interest payment dari convertible bond. Jadi di sini kita buat timeline-nya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ingat tadi maturity-nya 3 tahun ya. Terus kemudian setelah 3 tahun itu kan jatuh tempo dan prinsipalnya atau pokok dari obligasi dibayarkan lagi ke investor. Jadi di sini kita tambahkan lagi untuk mengcapture dari pembayaran prinsipal itu kita buat satu lagi timeline gitu ya. Nah, di sini kita akan hitung convertible bond itu mendapatkan interest return tadi sebesar 10%. Nah, 10% itu annual gitu ya, tahunan. Maka setiap tahun dia akan memberikan imbal hasil kepada investor sebesar 10% kali pokoknya, kali 1 juta, sama dengan 100.000. Tahun kedua sama, 10% kali 1 juta, dapat 100.000. Tahun ketiga juga sama, dapat 100.000. Di tahun ketiga juga karena jatuh tempo, pokoknya dibalikin sebesar 1 juta. Gitu ya. Nah, ini kita gunakan true opportunity cost, yaitu yield yang harusnya itu sebesar 15%, bukan 10%. Jadi di sini kita bagi nih, dibagi dengan yield 15%. Jadi untuk yang tahun pertama kita bagi nih 100.000 dibagi, nah ini kan kalau ditulis rumusnya kan dibagi 100.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 1 gitu ya, itu hasilnya 86.956. Tahun kedua itu 100.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 2, itu hasilnya 75.614 ini. Tahun ketiga juga sama, 100.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 3. Nah, ini hasilnya 65.000 ini. Nah, kemudian di tahun ketiga juga prinsipalnya kan diberikan kembali ya ke bond holder, ke pembeli obligasi. Nah, jadi 1 jutanya juga kita harus present value kan, berarti ini kita bagi 1 juta 1 plus 15% pangkat 3. Nah, ini diskon faktornya sama dengan 657.516 ini. Nah, kalau kita total present value semuanya menjadi ini ya, kita tambahkan semuanya, kita akan mendapatkan nilai dari convertible bond itu sebesar 885.838,74. Nah, ini yang kemudian kita catat jurnalnya untuk menggambarkan true opportunity cost ini ya. Gimana jurnalnya, undo accounting distortion-nya? Nah, kita catat di sini. Berarti kita menerima ada cash ya dari penerbitan obligasi atau bank gitu kalau masuk ke rekening sebesar berapa? 1 juta ya. Tetapi yang menjadi liabilities, yang menjadi kewajiban dari convertible bond ini tadi sebesar berapa? Ya, present value-nya tadi 885.838. Nah, sisanya ya 1 juta dikurangi 885.838,74 itu merupakan nilai dari convertible bond tadi atau share option tadi ya, karena bisa di-convert, bisa ditukar menjadi saham. Di sini kita kasih nama akunnya equity share option sebesar 111.161,26. Nah, gitu ya. Di sini kita bisa mengcapture atau melihat the true opportunity cost.
Terus kemudian bagaimana kita melakukan pengukuran berikutnya ya, subsequent measurement-nya. Kan kita harus hitung nih dari initial recognition yang menggambarkan true opportunity cost ini, bagaimana dia tiap tahun kemudian harus kita catat. Kan tadi ada 3 tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, untuk tiap tahunnya, berarti subsequent measurement-nya ya, itu kita menggunakan interest atau yield sebesar 15% dengan schedule yang kita bisa tulis seperti di bawah ini. Jadi untuk tahun pertama, ini saya garis di sini, kita mengakui atau kita mencatat ada expense interest yang diberikan kepada bondholder sebesar 15% dikalikan dengan ini tadi present value-nya ya, yang 885.000 tadi. Sama dengan 132.875,81. Nah, di tahun pertama kita mencatat nih expense sebesar interest expense sebesar 132.875,81, berarti yang menjadi liabilitas yang masih menjadi kewajiban dari XYZ itu sebesar 885.838 tadi, kita tambahkan dengan 132.875 yang ini interest expense ya. Ini kita hitung schedule-nya, dikurangi dengan 100.000. 100.000 ini dari mana? 100.000 ini dari real interest rate atau yield yang dibayarkan, yang 10% kali 1 juta tadi. Itu sama dengan 918.714,56. Di tahun kedua bagaimana perhitungan interest expense-nya? Ya berarti 15% ya dari opportunity cost yang sebenarnya tadi kita kalikan dengan saldo kewajiban di tahun pertama yang 918. Itu hasilnya adalah 137.807. Nah, kemudian kita harus catat nih saldo kewajiban liabilitas di tahun kedua berapa? Berarti dari saldo liabilitas tahun pertama yang 918.714 ditambah dengan interest yang di tahun kedua 137.807,18 dikurangi dengan 100.000 sama dengan berapa nih? 956.521. Tahun ketiga bagaimana? Pas jatuh tempo, ya kita kalikan lagi 15% kita kalikan dengan 956.521. Nah, itu hasilnya adalah ini 143.478. Nah, kemudian mencatat liabilities-nya di tahun terakhir bagaimana? Berarti 956.521,74 ini ya. Kita tambahkan dengan 143.478,26 dikurangi 100.000. Hasilnya 1 juta. Gitu ya. Maka kemudian 1 juta ini yang kita kembalikan ke bondholder sebagai principal ya. Principal. Kalau nggak di-convert menjadi saham gitu. Tapi kalau di-convert menjadi saham gimana? Perusahaan harus mencatat transaksinya. Nah, ketika di-convert menjadi saham, nah ini ya, di-convert, itu catatannya menjadi seperti ini. Kita harus mencatat berarti ada kewajiban yang berkurang ya, karena di-convert sebesar berapa? Sebesar 1 juta gitu. Terus kemudian apa lagi? Ada tadi value dari opportunity cost yang muncul, yang equity share option tadi yang dari atas. Nah, ini yang kemudian kita harus catat juga sebagai debit sebesar 114.161 gitu. Terus kreditnya apa? Kreditnya berarti ada muncul ekuitas ya sebesar 1 juta. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena ada share premium juga ya sebagai value
yang menggambarkan opsi convertible bond yang bisa dikonvert menjadi saham tadi sebesar 114.161. Jadi ini pencatatan akuntansi yang perlu kita lakukan ketika convertible bond tadi memang di exercise, memang dirubah, memang ditukar menjadi ekuitas. Demikian perhitungan accounting distortion dengan contoh case ekuitas yang ditimbulkan dari hybrid securities. Dalam hal ini exit companies mengeluarkan convertible bond. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.